Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Amrustian, dan saya dosen di Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Perkenankan saya di sini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah sistem operasi dengan metode DAA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen pada tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam hal pengajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi terkait mata kuliah yang saya ampu. Di sini mata kuliahnya adalah sistem operasi dengan kode mata kuliahnya adalah IF 21223 dengan bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Untuk program studinya berada di S1 Teknik Informatika dan dilaksanakan di semester 3 atau semester ganjil. Untuk dosen pengampunya, saya Muhammad Afrizal Amrustian, Skom Mkom dengan NIDN 0630119104 dan kontak yang ada di email. Mata kuliah ini memiliki deskripsi untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar dari sistem operasi dan perkembangan komponen penyusunan sistem operasi, struktur sistem operasi komputer, proses dan thread, manajemen proses, algoritma penjadwalan proses, algoritma sinkronisasi, baik itu perangkat keras dan perangkat lunak, deadlock, manajemen memori, media penyimpanan, dan sistem proteksi. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mengeksplorasi utilitas dengan memanfaatkan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem operasi secara langsung. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan di mata kuliah ini adalah satu, menguasai konsep teoritis yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu merancang serta mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. Lalu yang kedua, menguasai pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar, serta teori ilmu komputer. Lalu yang ketiga, menguasai pengembangan sistem operasi, dan yang keempat adalah menguasai topologi jaringan dan database. Lalu untuk capaian pembelajaran mata kuliah, pada mata kuliah sistem operasi diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk menjelaskan definisi dan konsep dari sistem operasi. Lalu yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan struktur sistem operasi komputer, komponen-komponen layanan sistem operasi, dan sistem Linux. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan konsep proses dalam sistem operasi. Lalu yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan konsep sinkronisasi proses dalam sistem operasi. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme proses memori dalam sistem operasi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme proses memori sekunder dalam sistem operasi. Lalu yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme input-output dalam sistem operasi. Lalu yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan isu-isu seputar sistem terdistribusi. Lalu yang kesembilan, mahasiswa dapat menjelaskan implementasi sistem operasi dalam bentuk Disk Operation System atau DOS. Untuk topik perkuliahan, akan ada 9 topik perkuliahan. Yang pertama itu ada definisi dan konsep sistem operasi. Yang kedua, struktur, komponen, dan servis sistem operasi. Lalu kemudian sistem Linux. Yang ketiga, ada konsep proses pada sistem operasi. Yang keempat, konsep sinkronisasi. Yang kelima, mekanisme pada proses memori. Lalu yang keenam, mekanisme proses dari secondary memory. Lalu yang ketujuh adalah mekanisme input-output. Lalu yang kedelapan, konsep sistem terdistribusi. Lalu yang terakhir, kesembilan adalah Disk Operation System sebagai implementasi sistem operasi. Ada 3 daftar pustaka yang akan digunakan di dalam mata kuliah ini. Yang pertama ada bukunya William Stalling yang berjudul Operating System, Internals and Design. Lalu bukunya Silberkatz dan kawan-kawan yang berjudul Operating System Concept. Lalu yang terakhir adalah bukunya Ramsey dan Andrea yang berjudul Operating System, 3 Easy Pitches. Proses belajar mengajar akan ada 3 metode. Yang pertama delivery, yaitu penyampaian proses materi. Lalu yang kedua adalah interaction, bagaimana proses menjalin interaksi dengan peserta didik. Lalu yang ketiga adalah assessment, proses pengukuran nilai belajar peserta didik. Untuk penyampaian materi, akan disampaikan materi dari referensi buku yang telah disediakan, lalu ada studi kasus dan juga berdiskusi.
Untuk interaksinya dalam sistem pembelajarannya itu ada dua, ada sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus dilakukan pertemuan tatap muka secara langsung di kelas, lalu juga berdiskusi secara berkelompok. Untuk asinkronus di sini mahasiswa dapat belajar mandiri via LMS dan referensi yang telah diberikan, serta kolaboratif untuk diskusi via LMS. Oke, untuk asesmen di sini akan terbagi menjadi 4 asesmen. Yang pertama adalah tugas 1, yaitu resume, untuk mengukur CPMK 1 dan 2. Lalu ada tugas 2, studi kasus, untuk mengukur CPMK 3 dan 4. Lalu tugas 3 untuk mengukur CPMK 5. Lalu ada asesmen berupa diskusi untuk mengukur CPMK 6 dan 7. Dan tugas 4, resume, untuk mengukur CPMK 8 dan 9. Sehingga nanti kalau kita bobotkan, komponen penilaiannya ada sebagai berikut. Untuk tugas 1 sebesar 20%, tugas 2 40%, tugas 3 10%, diskusi 10%, dan tugas 4 20%. Untuk penentuan skala nilainya berdasarkan dengan SK Rektor di Institut Teknologi Telkom Purwokerto adalah sebagai berikut, dengan nilai huruf A sampai dengan E dengan range yang bervariasi dan nilai angka juga yang bervariasi. 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, ini kita kembali lagi ya, ketemu di pertemuan kedua setelah minggu lalu saya menjelaskan bagaimana proses pembelajaran di sistem operasi. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing, agar apa yang kita diskusikan dan kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sekarang kita akan berdiskusi dan belajar tentang pengenalan pada sistem operasi. Dengan harapan nanti setelah pada pertemuan ini nanti teman-teman bisa menjelaskan konsep dasar juga definisi dari sistem operasi, strukturnya bagaimana, komponen-komponen yang ada di dalam sistem operasi itu bagaimana, dan juga mungkin nanti kita akan sedikit mempelajari tentang Linux system itu bedanya apa dengan Microsoft Windows dan kawan-kawannya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman melihat gambar ini, nah kan ada dua ya, ada hardware dan ada software. Yang pertama itu ada hardware seperti yang kita gunakan saat ini TV, ada layarnya dan menampilkan presentasinya, itu adalah hardware. Lalu misalkan ada laptop yang saya gunakan untuk melakukan presentasi, itu juga adalah ada hardware. Lalu di sini software. Itu ada banyak aplikasinya. Misalkan di sini PowerPoint contohnya seperti saya gunakan untuk menampilkan presentasi yang saya gunakan untuk belajar. Lalu ada mungkin teman-teman familiar dengan word processing, dan mungkin kalau misalnya dilihat di sini teman-teman ada Windows. Windows itu masuk dalam kategori software. Jadi dua hal ini, software dan hardware, itu adalah saling berkaitan, yang mana kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan ada gunanya. Contoh misalkan di HP misalkan, atau headset. Nah, headset kalau misalkan sistem operasi tidak mengenali input dari kabel jacknya, maka tidak akan ada suara yang keluar, maka tidak akan berguna juga. Contoh, kalau monitor juga sama. Kalau misalkan tidak ada yang ditampilkan, tidak ada sistem operasi yang memberikan perintah untuk menampilkan sebuah tampilan, maka juga tidak ada gunanya. Begitupun sebaliknya software. Ada PowerPoint, ada Windows, ada macOS dan lain sebagainya macamnya. Bahkan sepowerful misalkan kayak teman-teman mungkin programming ya, menggunakan Visual Studio Code ataupun menggunakan Python, itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada hardware yang menjembataninya. Bukan menjembatani, tapi hardware untuk tempat berjalannya. Jadi kedua hal ini saling berkaitan. Nah, namun kalau kita lihat di sini di software itu nanti akan terbagi lagi. Ada yang namanya aplikasi software dan ada sistem operasi, yang mana nanti yang akan kita diskusikan pada hari ini.
Jadi pertanyaannya, kenapa sih teman-teman di bidang informatika, terutama di teknik informatika ya kan teman-teman di teknik informatika, ataupun teman-teman lain yang satu rumpun kayak seperti sistem informasi, lalu misalkan data science, RPL, itu kita pasti ada mata kuliah sistem operasi. Yang mana tujuannya itu teman-teman nanti harus paham gimana sih komputer itu bekerja. Karena kita lulusannya kan nanti kan sarjana komputer. Sarjana komputer yang mana kita akan berkutat dengan komputer. Kita akan membuat program, kita akan membuat desain UI UX, kita akan membuat topologi jaringan. Nah, kalau kita tidak paham bagaimana komputer itu bekerja, maka nanti program yang akan kita jalankan itu tidak maksimal atau bahkan tidak kompatibel. Lalu juga teman-teman nanti bisa memahami bagaimana sih kompleksitas ketika kita membangun sebuah sistem operasi. Kalau misalkan saya ibaratkan sistem operasi itu adalah masterpiece karya mahakaryanya anak-anak informatika lah ya gitu kan. Karena sistem operasi tidak dibangun dalam satu malam ya gitu kan. Ibarat kata kalau di arsitek mungkin mereka punya masterpiece kayak Burj Khalifa sebagai gedung tertinggi di dunia, atau mereka bisa membangun Menara Eiffel yang ikonik, atau Twin Tower di Malaysia, atau Monas. Nah, maka kita di bidang software engineering kita punya sebuah mahakarya yang tidak sekasat mata Twin Tower ya, atau Menara Eiffel ya. Orang-orang kan pada bangga ya foto di depan Menara Eiffel ya. Tapi ada nggak yang bangga foto di depan Windows, foto di depan macOS? Yang ada biasanya bangganya kalau foto di depan logo Apple. Ya, jadi itu memang ini masterpiece, tapi memang banyak orang yang tidak memahaminya, sehingga banyak kalau misalkan teman-teman nanti jadi sarjana komputer dan menjadi seorang software developer, pasti akan ada banyak kata-kata, masa program begitu aja mahal, masa program begitu aja mahal, padahal mereka tidak tahu bagaimana rumitnya kita membangun sistem operasi yang bisa berjalan dengan smooth, nggak ada crash, nggak ada apapun itu. Oke, lalu yang terakhir itu teman-teman nanti bisa mengetahui bagaimana sih pertukaran informasi. Yang namanya komputer itu kan pertukaran informasi dari memori ke memori sekunder, ke penyimpanan, lalu ke CPU untuk diproses, dari CPU dilemparkan lagi informasinya bisa ke output device seperti layar atau headset kalau teman-teman pakai headset, atau misalkan ketika teman-teman pakai HP misalkan bagaimana satu buah layar ini bisa menjadi sebuah hal untuk menampilkan data, bisa juga untuk menerima input. Nah, itu kan kita harus tahu bagaimana sih pertukaran informasinya itu. Makanya di sini sistem operasi itu hampir pasti teman-teman dapatkan ketika teman-teman belajar tentang komputer. Nah, kalau misalnya kita tadi balik ke sini kan, kalau kita lihat sistem operasi itu kan masuk dalam kategori software. Nah, namun dipisahkan lagi antara software aplikasi di sini dan sistem operasi. Yang mana nanti tugasnya kenapa dipisah? Karena di sini sistem operasi tugasnya sebagai jembatan antara hardware dan aplikasi yang ada seperti Word atau Microsoft yang lainnya. Ada yang tahu kenapa? Kira-kira kenapa sistem operasi ada di tempatnya di sini? Kenapa nggak berbarengan dengan aplikasi di sini? Jadi dari user, sistem operasi dan aplikasi langsung hardware. Ada yang tahu? Kalau misalkan ibarat ini, kalau teman-teman naik motor atau naik mobil di jalan, tapi nggak ada lampu lalu lintas dan polisi, jadinya gimana? Tidak ada rambu, semerawut atau teratur rapi? Semerawut. Dan berpotensi tinggi untuk terjadi kecelakaan kan? Iya. Nah, oleh karena itu di sini sistem operasi dia diibaratkan jadi jembatan. Supaya apa? Supaya aplikasi yang ada itu tidak langsung mengakses kepada hardware. Jadi nanti hardware-nya itu tidak ada rebutan di aplikasi. Misalkan di sini contoh di device TV ini saya menggunakan PPT ya untuk menampilkan ya. Nah, PPT itu menampilkan juga dia request dulu nih ke sistem operasi dengan cara berikan perintah, tolong sistem operasi saya mau menggunakan hardware di sini. Oh, oke, saya cek dulu tersedia apa tidak. Kalau tersedia, oke, dikasih lagi sistem operasi ACC, lalu diberikan ke aplikasi. Oh, ternyata untuk layar TV-nya tersedia, bisa digunakan untuk full screen, maka bisa ditampilkan. Nah, kalau misalkan nggak ada sistem operasi sebagai jembatan,
Misalkan PowerPoint pengen menggunakan layar ini, tapi ternyata saya juga ada Zoom juga pengen menggunakan secara full screen. Nah, biasanya kan pasti kalau teman-teman menggunakan full screen kan pasti ada salah satu yang harus mengalah kan ya. Kalau mungkin dulu teman-teman menggunakan Meet dan ingin share screen, kalau dulu mungkin harus gantian, salah satu harus mengalah. Kalau sekarang mungkin bisa secara paralel ya. Nah, inilah gunanya sistem operasi. Jadi sebagai jembatan antara aplikasi yang ada dan hardware, sehingga nanti resource yang ada di hardware ini itu akan dapat digunakan dialokasikan dengan baik. Makanya sistem operasi itu harus bisa mengakomodir semuanya. Semakin bagus sistem operasinya itu, maka akan semakin efisien. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini pernah menggunakan dua Mac atau lebih dari satu sistem operasi di komputer seperti Windows, Mac OS atau Linux, maka akan terlihat perbedaannya. Sudah pernah menggunakan Linux? Sudah. Ada bedanya nggak sama Windows? Beda. Beda tampilan ya? Iya. Sama beda mungkin struktur di dalamnya. Nah, tapi kalau mungkin karena kebetulan saya sudah pernah menggunakan Linux, Windows, dan Mac, mungkin kalau dari Windows dan Linux hampir tidak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya. Kenapa? Karena proses aplikasi di dalamnya tidak ada yang terlihat signifikan berbeda. Tapi itu akan menjadi signifikan ketika saya mencoba ke Mac. Karena kenapa? Karena di Mac dengan misalkan hanya spesifikasi hardware yang segini, itu bisa berjalan aplikasi yang sangat berat. Ini ilustrasi yang lainnya. Jadi kalau kita sebagai programmer di sini, kita ingin menggunakan hardware yang ada, maka nanti dari sistem operasi akan menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin yang ada untuk mengaksesnya. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang software itu terbagi jadi dua lagi. Ada aplikasi software sama sistem software. Untuk sistem operasi masuk dalam sistem software, yang mana itu sebagai jembatan antara aplikasi dan hardware. Jadi di sini kalau aplikasi software yang ada kayak database dan kawan-kawannya itu tidak bisa langsung mengakses ke dalam hardware-nya, tapi harus lewat izin dari sistem operasi. Misalnya polisinya lah, gitu kan. Ya, task-tasknya ataupun job desk-nya sistem operasi itu ngapain aja? Yang pertama itu mengetahui sama menginstal device tambahan. Device tambahannya ini apa? Kayak mouse, terus printer dan kawan-kawannya, lalu memanage file dan folder, lalu men-share sistem memori, karena memori itu kan terbatas ya secara fisik ya. Kan untuk komputer umum yang digunakan mungkin maksimal 32 atau 64 GB ya. Untuk komputer umum ya. Beda nanti kalau kita berbicara tentang HPC dan kawan-kawannya itu akan lebih banyak lagi. Nah, bagaimana sebuah memori itu yang terbatas bisa bisa dapat dibagi, itu adalah job desk dari sistem operasi. Lalu menghandle sistem error. Ini yang paling sering kalau teman-teman menggunakan Windows pasti ada yang namanya blue screen ya. Lumayan sering menemukan? Berapa kali? 3 hari sekali? Atau sehari 3 kali? Pasti. Ya, jadi ini biasanya itu adalah salah satu cara sistem operasi untuk menghandle terjadinya crash. Kalau misalkan entah ada antrian yang menyangkut di CPU-nya sehingga tidak bisa memproses hal yang lain, salah satunya ada cara dengan blue screen. Yang mana blue screen nanti mau nggak mau kita harus men-shutdown, nge-restart. Yang mana kalau udah shutdown dan restart itu kita akan meng-freekan semua sistem memori, kita mulai dari awal lagi. Gitu ya? Sama kayak hubungan kalian dan pacar mulai lagi dari awal lagi. Enggak? Atau udah putus? Ini terus juga sama sistem security, sistem operasi yang bagus, minimal ada sistem operasi. Kayak di Windows pasti ada firewall dan Windows Defender ya. Sudah ada, nanti kalau misalnya teman-teman butuh security tambahan bisa menginstal aplikasi yang lain. Lalu ini mengizinkan software untuk berkomunikasi dengan hardware. Lalu move the data, misalkan teman-teman pengen pindahkan data dari memori internal ke memori eksternal sebagai peripheral device. Lalu meload ataupun menjalankan operasi yang aplikasi yang ada, lalu menghandle input dan output. Karena komputer butuh input dan output. Timbal balik ya, kalau misalkan tidak ada input, komputer juga bingung mau ngapain.
Jadi kalau misalkan teman-teman tahu freaknya CPU itu, dia cuma pengen tahu apa selanjutnya, apa yang dilakukan selanjutnya. Dia nggak tahu, dia nggak kayak kita yang bisa secara inisiatif, oh saya mau melakukan ini, oh setelah itu saya ini. Komputer nggak tahu, komputer taunya saya habisnya ngapain. Nah, tugas kita memberikan input kepada komputer. Sebenarnya komputer itu simpel ya. Simpel, hanya kita berikan perintah, kerjakan. Ya. Beberapa contoh dari sistem operasi. Mungkin kalau yang di 3 di atas itu adalah desktop, yang di bawah itu apa? Mobile. Ya. Ini desktop ada Ubuntu, ada Mac, ada Windows, lalu di bawah ada untuk mobile, ada iOS, ada Android, sama ada Harmony, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem operasi, ada komponen-komponennya. Di bukunya Silberkes dan kawan-kawan, komponennya terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada proses manajemen, memory manajemen, file manajemen, input output, storage, protection system, jaringan, dan command interpreter. Nah, kan tadi bukunya ada 2 ya yang saya gunakan untuk teori. Lalu buku selanjutnya ada Tannenbaum. Ini dia lebih simple komponennya. Hanya ada proses manajemen, input output, memory manajemen, dan file system. Tapi kalau misalkan walaupun ini lebih sedikit, sebenarnya hanya penyederhanaan dari sini ya. Kalau kita lihat di sini proses manajemen, ada di sini proses manajemen. Lalu input output juga ada input output, namun yang kalau misalnya kita lihat di sini adalah file systemnya. File systemnya di sini menyederhanakan dari command interpreter, network, protection, ya. Karena ini dimasukkan kategori sebagai sistem, file system. Makanya di sini hanya komponennya hanya file system. Untuk memori juga sama ya. Kalau di sini memori manajemennya dibagi ya. Ini ya, memory and storage. Kalau di Tannenbaum, memori manajemen ya semuanya, baik itu memori RAM yang volatil ataupun secondary, hard disk dan kawan-kawannya. Nah, di sini proses manajemen. Jadi nanti akan ada beberapa yang akan saya jelaskan tentang terkait sistem operasi, walaupun nanti di pertemuan selanjutnya ada menjelaskan lebih detail tentang proses manajemen, lalu memory manajemen, dan file manajemen. Hanya nanti ini sekilas dulu. Jadi proses manajemen itu apa? Kalau kita berbicara tentang proses, itu adalah program yang sedang dieksekusi. Kira-kira kalau misalnya kita lihat definisinya program yang dieksekusi, kalau saya bilang ada aplikasi contoh, kelihatan ya. Misalkan ada aplikasi di HP teman-teman. Saya lihatkan, misalkan saya ada Google Chrome di sini, itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses atau tidak? Bisa? Bisa. Ragu-ragu jawabnya. Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa bisa? Karena proses. Ya, jawabannya adalah tidak. Karena kenapa? Karena aplikasi ini, misalkan Chrome ini, dia belum dikatakan sebagai sebuah proses kalau belum dieksekusi, dijalankan. Ya, kan teman-teman sering pasti coba programnya dieksekusi. Kalau bikin program gitu kan. Nah, kode-kode program itu hanya menjadi sebuah program dan belum dikatakan sebagai sebuah proses kalau kita belum eksekusinya. Kalau di sini PowerPoint-nya sudah dieksekusi ya, sudah menjadi sebuah proses karena sudah dieksekusi, dan eksekusinya adalah menampilkan ininya. Lalu sebenarnya apa sih yang sistem operasi lakukan ketika proses manajemen? Yang pertama pasti untuk membuat dan menciptakan sebuah proses ya. Ketika user itu mengklik icon dari aplikasi, maka tugasnya proses manajemen di sistem operasi adalah meng-create ID-nya dan kawan-kawannya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya yang lebih lengkap. Lalu sistem operasi juga berhak untuk mempostpone ataupun mendelay ataupun mempause dulu nih aplikasi yang ada. Lalu dan juga melanjutkan proses yang ada. Lalu menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi, lalu menyediakan mekanisme untuk komunikasi antar proses, antara PowerPoint
lalu antara monitor, lalu antara penyimpanan. Nah, itu kan ada komunikasinya. Nah, itu juga disediakan oleh sistem operasi. Lalu juga ada menyediakan mekanisme dari deadlock handling. Nanti ini ada di pertemuan setelah TS ke-8. Nah, kalau memory management, ya, kalau kita berbicara tentang memori itu ibarat kata sebagai sebuah array ya. Kan teman-teman sudah belajar struktur data kan ya. Ada array itu kan dikategorikan sebagai kotak-kotak gitu kan. Nah, memori itu adalah kotak-kotak teman jumlahnya banyak. Kalau kayak gedung gini, memorinya adalah ruangan, dan ruangan. Yang mana ruangan itu digunakan untuk proses pembelajaran. Kalau di gedung kelas, kalau misalkan di sistem operasi, memori itu digunakan sebagai tempat untuk mengeksekusi program. Ketika saya menampilkan PowerPoint, maka itu membutuhkan ruang di memori untuk menjalankan ini. Makanya di sini dikonsepkan sebagai sebuah big array yang sangat besar. Lalu choosing the program that will be load. Jadi memilih kalau misalkan ada sebuah proses yang baru, itu mau ditaruh di memori yang mana. Ibarat kata kalau misalkan teman-teman ini sistem operasi ada kelas tambahan, mau diselenggarakan di kelas mana? Apakah sama Direktorat 204 atau Direktorat 205 atau bahkan di DSP? Jadi kurang lebih seperti itu. Ini file management kurang lebih sama ya, sama seperti memory management. Kalau memory management itu adalah memanage memori, maka kalau di sini memanage filenya. Filenya nanti sistem operasi melakukan apa sama kurang lebih di sistem operasi. Jadi bagaimana meng-create dan delete file yang ada, lalu membuat directory, lalu mensupport bagaimana kita mengupdate. Kan kalau misalkan di database itu kan ada, atau di aplikasi ada CRUD ya, create, read, update, delete. Selain create, delete, kita juga bisa melakukan update. Sistem operasi harus bisa seperti itu. Karena kan nggak lucu kan kalau misalnya kita pengen ngubah file, sistem operasi tidak support kan, aneh ya. Oke, ini ya, seperti halnya yang sudah saya jelaskan di pertemuan awal tentang penjelasan mata kuliah. Jadi, untuk mengukur tingkat pemahaman teman-teman, akan ada beberapa tugas. Untuk yang pertama, tugas pertama itu adalah resume. Jadi, silakan teman-teman baca bukunya Silberkat dan Tannenbaum di chapter 1 yang terkait dengan sistem konsep dan definisi dari sistem operasi. Begitu teman-teman baca, silahkan buat resume based on your talk. Jadi sepemahamannya teman-teman. Jadi bukan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi dibaca, dipahami, dan teman-teman terus kembali. Dan resume-nya tidak boleh lebih dari 2 halaman A4. Ya. Jadi silahkan, dan ini tulis tangan ya, mohon maaf saya lupa. Jadi saya mohon maaf kalau nanti tugas resume-nya itu banyak tulis tangan untuk menghindari copy paste ya. Karena kalau pengalaman yang sebelumnya itu ada beberapa teman-teman yang ketika resume benar-benar plek cuma ada nama doang. Makanya di sini saya coba merubah itu dengan cara ini resume-nya tidak lebih dari 2 halaman. Nggak banyak kan ya? Pak, kalau misalkan 1 paragraf gimana? Ya nggak apa-apa. Sepemahamannya teman-teman kan makanya di sini. Resume-nya berdasarkan pemahaman. Kalau teman-teman pahamnya dan bisa dituangkannya dalam 1 paragraf aja itu nggak masalah. It's okay. Gitu ya? Ya, itu kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa assignment-nya tadi dikerjakan. Saya cukupkan. Tadi kita sudah tutup dengan doa, maka kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepada rekan-rekan dosen informatika, kepada jajaran Fakultas Informatika, kepada jajaran Rektor serta Wakil Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mana telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengajukan sertifikasi dosen pada tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.